Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kembali kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah, iman Islam yang selalu dilimpahkan sehingga kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan hati yang terbuka untuk belajar langsung daripadanya. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 91 sampai 95. Surat Al-Maidah ayat 91 sampai 95. Dan juga sekali berbahagia bagi Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya, bisa buka surat 5, surat Al-Maidah ayat 91 sampai 95. Dan kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca kitab suci kita masing-masing. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami kitab sucinya sebagaimana yang dipahami oleh Allah, yang dipahami malaikat, juga dipahami oleh Rasulullah dan para manusia suci, yaitu yang disebut dengan ta'wil. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
وآمنوا وعملوا وآمنوا الصالحات وعملوا ثم الصالحات اتقوا ثم وآمنوا واتقوا ثم وأحسنوا اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يا يا أيها الذين أيها آمنوا الذين ليبلونكم آمنوا الله ليبلونكم الله بشيء ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم الصيد حرم وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به. ومن فمن قتله قتله متعمدا متعمدا فجزاء ما فجزاء قتل من بما قتل من يحكم النعام به يحكم به. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ القربة أو كفارة طعام مساكين. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فغفر الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار
وبركاته. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وبارك على محمد Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Puan-puan, Tuan-tuan yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengirim malaikatnya bersaf-saf dari rumah-rumah Bapak-bapak Ibu semuanya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan nama-nama Bapak Ibu semuanya beserta orang-orang tuanya di hadapan majelis para malaikat. Kita teruskan surat Al-Maidah, surat yang kelima. Al-Maidah artinya hidangan. Turunnya surat ini yang merupakan surat terakhir adalah di Madinah, atau disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat, dan tadi kita sudah membaca sampai 95. Terakhir kita baca sampai 90, di mana Allah SWT berbicara tentang bahayanya khamr, maisir, berjudi, dan semacamnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya al-khamr, minuman keras itu. Wal maisiru, berjudi, gambling itu. Wal ansabu, menyembah berhala. Ansab itu menyembah berhala bukan hanya dalam pengertian patung-patung, tetapi menggantungkan nasib kita kepada apapun selain daripada Allah. Ansab ini dari kata nasib, ya. Wal azlam, dan juga mengundi, ya. Jadi kata mengundi sebetulnya pada tingkat tertentu mengundi boleh, seperti misalnya sepak bola, siapa yang mulai kick off itu adalah diundi, tidak ada masalah. Tapi diundi di sini dalam pengertian menentukan nasib. Apakah kita harus berangkat atau tidak? Nah, itu namanya mengundi. Apakah kita mulai berdagang atau tidak? Itu namanya al-azlam. Yang seperti itu sepenuhnya kita serahkan kepada perhitungan kemampuan kita. Misalnya apakah kita harus berangkat keluar kota, ya tergantung kita. Apakah kita harus mulai dagang atau kita, tergantung perhitungan kita. Rijesun, semuanya adalah rijes, perbuatan yang buruk. Rijesun itu, kata rijes ini buruk bagi jiwa. Semuanya ini buruk bagi jiwa. Karena menyebabkan jiwa itu mengalami ketidakpastian, dan menyebabkan jiwa itu menjadi rusak, pikiran menjadi rusak, khamar merusak pikiran, maisir merusak pikiran. Kenapa maisir merusak pikiran? Karena orang menjadi tidak bekerja keras. Orang semuanya mencari shortcut, jalan pintas, mengadu nasib dengan berjudi, gambling. Karena itu kan tidak ada rumusnya, ya itu murni untung-untungan, dan mayoritasnya pasti kalah. Misalnya banyak pesertanya yang menang cuma satu, terus kemudian ada juara 2, juara 3. Jadi yang paling banyak dapatnya adalah bandarnya. Wal ansab, begitu juga berhala-berhala, semuanya merusak pikiran. Ketika al-ansab, nasib kita ditentukan oleh berhala, padahal sebetulnya nasib itu adalah ditentukan oleh kita dan disandarkan kepada Allah. Begitulah seterusnya, semuanya disebut dengan rijesun. Dan satu-satunya orang, jenis orang yang Allah jamin di dalam kitab sucinya tidak ada rijes adalah keluarga Nabi, Ahlul Baitnya. Karena itu disebutkan dengan tegas di dalam surat 33 ayat 33. Ketika Allah berfirman, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan karenanya min amali syaitan. Perbuatan-perbuatan ini adalah min amali syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan di atas, kalian tuflihun. Tuflihun itu bisa bermakna menang, beruntung, dan bahagia. Sekarang kita masuk pada ayat 91, tapi ingat masih kelanjutan dari ini. Ini kata-kata syaitan ini disebutkan lagi di belakang. Bahwa perbuatan syaitan itu untuk menimbulkan permusuhan dan perseteruan di antara kita. Nah, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan ini bisa
menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, menyebabkan terjadinya pecahnya persaudaraan. Bahkan suami istri bisa ribut gara-gara perjudian, gara-gara khamr. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena khamr. Begitulah seterusnya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya karena hanya mengandalkan berhala-berhala, mengandalkan semacam meminta kepada orang-orang pintar tertentu untuk menentukan nasibnya, seperti itu. Sehingga tidak bergantung kepada kerja kerasnya dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat 91, ini adalah ilustrasi berjudi dan minuman keras. Innama yuridu syaitan. Jadi innama itu, kalau ada kata innama itu berarti membatasi. Berarti kata innama yuridullah liyudhibakum rijsa. Jadi artinya bahwa hanya saja orang-orang yang tidak mungkin ada rijs pada dirinya adalah keluarga Nabi. Karena ada kata-kata liyudhiba yang Allah hilangkan 100%, rijsnya adalah ahlul bait. Nah, innama yuridu syaitan, bahwasanya syaitan berkeinginan, bermaksud. Jadi tujuannya syaitan ayyuqi'a, melalui tadi yang kita bicarakan, yuqi'a untuk menimbulkan, memunculkan bainakum, di antara kalian, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi yang syaitan inginkan ya, al-adawah wal baghdha fil khamri. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, khamr itu bukanlah perbuatan syaitan, perbuatan kita. Maisir itu berjudi bukan perbuatan syaitan, ya perbuatan kita. Tetapi melalui khamr dan judi, ini melalui khamr dan judi, ya, syaitan ini. Jadi melalui ini syaitan menguasai kita melalui ini. Coba kita renungkan Bapak sekalian ayat ini. Kok bisa syaitan menguasai kita melalui ini? Karena kalau orang sudah minum minuman keras, itu kemudian kehilangan kesadarannya akan dirinya, maka syaitan kemudian bisa mengendalikannya. Maisir juga begitu, orang yang sudah terkuasai oleh impian-impiannya ingin kaya cepat, maka kemudian syaitan menguasainya. Kan biasanya kalau orang berjudi itu pengen kaya cepat. Satu kali pasang, Rp1.000 dapat 1 miliar. Kan biasanya begitu, Pak. Jadi kalau dulu waktu yang saya ingat dulu ada namanya loto, yang saya masih ingat loto namanya dulu. Itu kartu atau karcis dibeli 1.000 perak. Nanti yang menang itu dapat 1 miliar. Tapi yang menang cuma 1. Begitu. Nah, semua orang, jutaan orang, jadi jutaan orang itu berharap dapat seperti itu. Berharap, jutaan orang berharap untuk dapat 1 miliar itu. Sehingga kemudian semuanya berhayal setelah pasang Rp100.000, beli kupon, kembali ke rumahnya menghayal. Besok pagi-pagi keluar rumahnya supaya dapat menang. Ya. Jadi itu yang disebut dengan syaitan memperdaya orang seperti ini. Karena berhayal saja. Kehilangan pikiran sehatnya. Tidak rasional. Masa ada orang 1.000 perak, tiba-tiba satu malam jadi 1 miliar. Kan nggak ada. Nggak ada perdagangan Rp1.000, besok pagi bangun tiba-tiba jadi 1 miliar. Tapi dalam perjudian bisa muncul seperti itu. Dalam forecast itu bisa muncul seperti itu. Apa dalam, kalau di Indonesia dulu namanya forecast. Ya, ada forecast, ada loto, dan sebagainya. Ya, jadi ya, pernah juga ada namanya SDSB. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi ada kayak gitu-gitu. Jadi membeli kupon Rp1.000, Rp1.000, berharap bangun besok dapat 1 miliar. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, satu malam jadi 1 miliar. Ya. Nah, pada malamnya itu tidak tidur. Malamnya mencari pergi ke kuburan. Supaya kuburan bisa mendapatkan semacam wangsit, menentukan nomor berapa lagi yang dipasang buat esoknya, seperti itu. Orang-orang gila juga ditanya. Orang gila ditanya nomor berapa yang akan naik. Begitulah seterusnya. Jadi orang yang berjudi itu orang kehilangan akal sehatnya. Ya. Kuburan didatengin, orang disebut orang pintar didatengin,
Orang yang tidur ditungguin, dia mengigaunya nanti keluar nomor berapa, orang gila dan seterusnya. Ya, jadi dan karena seperti itu maka setan bisa masuk ke dalamnya, sehingga yang bersangkutan tidak kerja lagi, tidak realistis lagi, tidak bantu istrinya lagi. Wa yasuddakum an dzikrillah, sehingga kemudian menghalangi kalian dari mengingat Allah. Jadi akhirnya tidak lagi ingat Allah, yang diingat cuma 1000 jadi 1 miliar. Yang diingat adalah kesenangan-kesenangan, minum 1 botol tiba-tiba merasa tenang, teler, tidur nyenyak, begitulah seterusnya. Wa anis salah, dan juga tidak salat. Jadi kita lihat jemaah sekalian bahwa syaitan itu bermaksud melalui ini, khamar dan judi, ingin menimbulkan apa? Al-adawata, permusuhan dan kebencian. Kita renungkan sampai di sini, kita tadaburi dulu ayat ini. Kalau kemudian kita beragama, lalu agama itu membuat kita bermusuh-musuhan hanya karena berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda agama, dalam satu agama hanya karena berbeda menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, lalu kemudian timbul permusuhan dan kebencian. Lalu apa bedanya dengan minum khamar dan berjudi? Atas dasar inilah, karena banyaknya orang beragama suka bermusuhan dan menciptakan kebencian di antara mereka, Karl Marx dulu mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Candu itu kan dari sini, minuman keras dan judi, ini dua-duanya candu nih. Khamar dan judi itu candu Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sudah keseringan minum khamar itu kecanduan. Orang sudah keseringan berjudi kecanduan. Kalau dia kalah, dia jual apa saja. Ya, habis uangnya kembali ke rumah meminta kalung istrinya dijual. Kalah lagi, kalung istrinya habis, minta lagi gelang istrinya. Besoknya lagi yang dijual adalah rumahnya. Begitulah seterusnya. Jadi akhirnya kemudian ribut dengan keluarganya. Nah, jadi orang yang kecanduan seperti itu. Dan kecanduan itu melahirkan permusuhan dan kebencian. Sehingga Karl Marx berkesimpulan bahwa kalau orang beragama itu menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya sama dengan orang kecanduan khamar dan maisir. Jadi sebetulnya ada agama itu candu. Karena merasa tidak bersalah. Kan candu itu kan tidak merasa bersalah mengorbankan orang. Kalau orang sudah minum khamar, tidak merasa bersalah untuk menggebukin orang. Kalau orang sudah kecanduan judi, tidak merasa bersalah untuk mengambil semua harta benda istrinya untuk dijual lagi, untuk digunakan, dipasang lagi berjudi. Tidak merasa bersalah. Ketika agama menyebabkan kita tidak merasa bersalah, melanggar hak-hak orang lain, ya sama dengan orang yang kecanduan agama juga. Ya. Dengan alasan mempertahankan pendapatnya, mencaci maki orang, menista orang berbeda pendapat. Orang non-Islam dicaci maki, bahkan diledakkan gerejanya. Lah apa bedanya dengan orang kecanduan? Karena itu melahirkan permusuhan. Agama sejatinya, apapun agama yang kita anut, adalah melahirkan, menciptakan, menimbulkan pada jiwa kita cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Al-Quran menyebutnya li ta'arafu. Agama itu harusnya membuat satu sama lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu suku dengan suku lain, satu strata sosial dengan strata sosial yang lain, untuk saling apa? Li ta'arafu, saling kenal mengenal. Saling berinteraksi positif, saling bantu-membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan justru al-baghdha. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Hanya karena berbeda menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan. Hanya berbeda malam Lailatul Qadarnya. Karena otomatis begitu berbeda 1 Ramadannya, pasti malam Lailatul Qadarnya berbeda. Bayangkan, orang dimusuhi hanya karena berbeda malam Lailatul Qadarnya. Coba. Orang dalam tanda petik diusir dari kelompok itu hanya karena berbeda malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi agama seperti ini, apapun mazhabnya, dia sama dengan kecanduan. Ya. Karena mulai menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Wa yasuddakum an dzikrillah. Yasuddakum
menghalangi kalian dari mengingat Allah. Nah, agama seperti ini jemaah sekalian berbahagia cenderung bersifat ritualistik. Bapak-bapak, ibu-ibu mendengar berita terakhir di Indonesia, ada seorang bapak-bapak, orang berpendidikan tinggi, penjabat juga di sebuah perusahaan BUMN, hanya dengan alasan membeli takjil, lalu seenaknya memarkir jalannya di jalan, ditegur sama orang, marah dan meludahi orang. Coba ya. Terus ini puasa buat apa? Coba. Kita ulangi lagi Pak Buskara, ini puasa buat apa ya? Kan puasa untuk menahan diri dari hawa nafsu, membuat kita sabar. Tetapi ini sudah ingin memberi takjil, parkir asal-asalan saja, menghalangi jalannya orang. Ditegur dia marah, marahnya bahkan meludahi orang. Bagaimana? Sudah muslim berpuasa. Coba. Alasannya beli takjil. Sekolahnya sekolah bagus, jabatannya bagus di sebuah BUMN. Kok bisa sampai bertindak seperti itu? Padahal ini berpuasa. Jadi artinya apa, ini harus kita melakukan introspeksi besar-besaran. Bahwa agama sekarang mengalami semacam reduksi dan eliminasi dari substansi yang sesungguhnya. Agama telah keluar dari rohaninya dan hanya berhenti di dalam jasmaninya saja. Hanya lahirianya dan tidak ada lagi batinianya. Di dalam hadis Nabi dikatakan, jangankan kita salah, kita saja benar dan diajak orang ribut, kita mengatakan, mohon maaf saya berpuasa. Kan begitu kata Nabi dalam hadisnya. Inni shaimun, saya berpuasa. Ya. Karena berpuasa itu mengajarkan kita apa? Wa nahan nafs anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsu kita. Ini justru alasannya membeli takjil. Terus karena merasa beribadah puasa, dia memarkir kendaraannya seenaknya. Ditegur sama orang karena orang tidak bisa lewat, karena ini mobil, kereta. Kalau cuma motor mungkin masih bisa dipahami, tapi kalau mobil kan nggak bisa lewat orang. Begitu ditegur dia marah, dia meludahi orang pula. Coba gimana coba? Ini puasanya apa? Nah, ini artinya apa? Agama seperti ini. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Maka kenapa kalian tidak berhenti? Jadi artinya apa? Ini harus berhenti dari sini. Berhenti apa? Muntahun ini berhenti bukan hanya dari khamar dan maisir, tapi berhenti juga dari al-adawah wal baghdha. Apa sebabnya? Karena itu adalah min amalis syaitan. Itu adalah min amalis syaitan. Makanya agama itu yang benar adalah tidak boleh menjadi penyebab adanya permusuhan. Walaupun terhadap penyembah berhala. Dalam pandangan Al-Quran, menyembah berhala itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Tetapi perbuatan syirik orang lain tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk bermusuhan dengannya dengan merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Mari kita buka surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6 ayat 108. Wala tasubbu, dan janganlah engkau memaki, menista, merendahkan. Alladzina, apa saja yang, kita artikan saja apa saja yang. Ya, di sini diartikan orang-orang, kita artikan apa saja yang. Ya. Karena bisa orang, bisa juga benda-benda. Kalau orang-orang kan berarti tidak termasuk benda-benda. Bisa ke benda-benda, bisa. Contohnya hanya salib. Salib itu kan kayu. Tapi itu kan oleh saudara-saudara kita Nasrani dimuliakan. Karena itu adalah simbol kemuliaan Yesus. Nah, bisa bagi mereka. Walaupun kita tidak setuju, tapi ketidaksetujuan kita tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan. Wala tasubbu. Jangan engkau mencaci, memaki, menista, merendahkan. Alladzina, apa saja yang yad'una, mereka suruh, mereka sembah. Min dunillah, selain daripada Allah. Ini jelas-jelas yang mereka sembah, yang mereka suruh selain daripada Allah. Jadi walaupun patung, tidak boleh kita rendahkan. Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Apa sebabnya? Kalau kita melakukan subuh kepada mereka, maka mereka juga melakukan subuh kepada kita, kepada Allah. Ini fa yasubbullah adwan, ini muncul di kata adwan. Adwan ini sama tadi adawah.
Aduan itu permusuhan sebetulnya, bukan melampaui batas. Aduan ini permusuhan. Ya. Jadi aduan ini sama dengan kata adawah di sini tadi. Jadi aduan sama dengan adawah. Jadi permusuhan. Bighairi ilmin, tidak lagi berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang benar. Jadi jelas sekali ayatnya, kalau kalian menista, maka mereka kembali menista Allah dan menimbulkan permusuhan dan tidak penting lagi ilmu. Pokoknya harus membalas. Seperti itulah kalau kita rendahkan orang. Kadzalika, begitulah kata Allah. Zayyana likulli ummatin. Kami jadikan indah, memandang indah. Likulli ummatin, setiap umat, setiap orang beragama, setiap keyakinan, setiap kaum, amalahum, amal perbuatan mereka. Jadi sudah demikian, setiap umat yang meyakini suatu agama pasti dianggap indah agamanya. Bahkan penyembah berhala yang menyembah berhala dianggap indah berhalanya. Dan karena dianggap indah, ya tidak boleh kita rusakkan. Ya. Lalu kenapa kita tidak boleh mengganggunya? Itu bukan wewenang kita, itu bukan otoritas, bukan otoriti kita. Siapa punya otoritas? Summa ila rabbihim marji'uhum. Toh otoritasnya Tuhan. Toh mereka semuanya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ila rabbihim marji'uhum. Kepada Tuhan mereka lah semuanya kita akan dikembalikan. Fayunabihum, dan Allah akan memberitakan kepada kita semuanya, mereka semuanya, bima kanu yang malun, apa yang dulu kita di dunia, kanu di sini dulu di dunia kita kerjakan. Yang malun mereka kerjakan. Jadi tidak perlu kita mengurusi keyakinan orang lain. Kita menghormati keyakinan orang lain, kita membiarkan mereka menyembah keyakinan orang lain. Begitu ya, kita menyembah keyakinan kita tanpa harus menghalangi keyakinan orang lain. Ya. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya sama tadi dengan amal perbuatan setan yang menggunakan khamr dan maisir untuk menimbulkan adawah, permusuhan, dan kebencian. Dan karenanya supaya kita jangan sampai menyimpang, jangan terjadi tahrif terhadap agama, ya ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya. Taat kepada Allah, hakikatnya taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul apa? Al-Quran. Karena Al-Quran ini aslinya dari Allah, tapi sampai kepada kita melalui Rasul. Jadi ulangi, Al-Quran itu, kitab suci itu aslinya kan dari Allah. Ya, jadi kitab suci ini aslinya dari Allah. Al-Quran itu kan dari Allah. Tetapi sampai ke kita melalui Rasul. Ya. Jadi sampai ke kita melalui Rasul. Jadi kita di sini manusia. Jadi kita tulis ini kita. Ya. Kita di sini adalah manusia. Nah, sampai kepada kita melalui siapa? Melalui Rasul ini. Ya. Jadi Allah kepada Rasul ini, Allah kepada Rasul ini. Rasul kepada kita. Nah begitu. Jadi taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah. Ya. Berarti yang kita jadikan alat ketaatan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sampai kepada kita melalui Rasul, dan Rasul mengambilnya dari Allah. Rasul tidak ada karangannya dalam Al-Quran. Bahkan menyampaikan pun tidak boleh maunya Rasul. Selalu ada kata kul, katakan Muhammad. Ya. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Masalah rusaknya agama-agama samawi termasuk Islam ini adalah karena tidak ketaatan kepada Allah dan Rasul. Seperti yang mengatakan bahwa lebaran 5 hari sebelumnya kemarin. Ada yang sudah lebaran hari Jumat lalu. Nah, alasannya karena dia perjalanan spiritual. Nah, perjalanan spiritual itu bersifat subjektif. Kalau semua orang melakukan hal seperti itu, pasti akan banyak sekali hari lebaran. Bagaimana caranya perasaan subjektif itu diobjektifikasi? Harus ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya adalah kitab suci Al-Quran. Karena namanya perasaan itu bisa salah. Merasa berhubungan dengan Allah, ya bisa salah. Bahkan banyak salahnya. Oleh sebab itulah bagaimana caranya memastikan bahwa itu benar-benar dari Allah. Ya, namanya dikembalikan kepada referensinya, di reverse ke kitab suci. Kalau di reverse kepada kitab suci, secocok, ya itu benar dari Allah. Tapi kalau berbeda dengan kitab suci, ya bukan dari Allah, itu dari setan. Ya. Jadi tidak bisa bayangkan kalau semua kiai mengatakan, semua ulama mengatakan,
berdasarkan perjalanan spiritual saya, hubungan spiritual saya dengan Allah, Lebaran adalah hari ini, ya, besok misalnya. Ya kan kacau jadinya agama ini. Ada 100 kiai, bisa 100 hari berbeda coba. Ada yang baru berpuasa 5 hari, sudah Lebaran. Jadi dengan demikian harus ati Allah, ati Rasul. Makanya karena begitu pentingnya yang memelihara dua-duanya ini, wahzaru, berhati-hatilah, jangan sampai terkecoh nih. Jadi apa patokan taat kepada Allah dan Rasul? Ya kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kita jangkau secara indrawi, Rasul sudah tidak ada di antara kita, pengganti Rasul juga lagi gaib atau tidak ada, maka kemudian apa patokannya? Yang kita bisa kitab suci ini, tidak ada yang lain lagi. Buku filsafat penting, tapi bukan patokan kebenaran. Filsafat bisa salah, bisa benar. Ya. Jadi bisa salah, bisa benar. Kitab suci inilah yang dijamin la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari sini maksudnya, kalau kita berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, artinya tidak berhati-hati, maka fa'lamu, ketahuilah. Fa'lamu, ketahuilah, camkanlah, catatlah baik-baik. Annama, bahwasanya, ala rasulina, annama dan innama sama saja. Annama, innama sama, kalau di permulaan kata innama, kalau di tengah-tengah kata annama. Annama ala rasulina, bahwasanya kewajiban. Ala di sini artinya kewajiban. Kewajiban Rasul kami ini, kita artikan ini kewajiban. Bahwasanya kewajiban yang terpikulkan di atas pundak Rasul kami, al-balag, hanya menyampaikan saja. Al-balag itu penyampai saja. Menyampaikan ini, menyampaikan dengan nyata, dengan bahasa yang gamblang, bahasa yang vulgar, bahasa yang terang benderang. Mubin itu dari kata bayina. Makanya Al-Quran itu adalah al-bayina, namanya lainnya. Ya. Makanya kalau ada mengatakan Al-Quran ada ayatnya tidak jelas, namanya ayat mutasyabihat, itu tidak benar. Ya. Semua ayat Al-Quran itu jelas, terang benderang. Yang ada ialah ada ayat yang berbicara tentang hal-hal yang bisa diindrai dan ada yang tidak bisa diindrai. Pembicaraan Al-Quran berkenaan dengan yang bisa diindrai namanya ayat muhkamat. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang yang tidak bisa diindrai, tidak bisa dijangkau panca indera, namanya ayat mutasyabihat. Seperti apa contohnya yang tidak bisa diindrai? Seperti alam barzah, kan tidak bisa diindrai. Malaikat, ya, tidak bisa diindrai. Apalagi siksaan kubur misalnya, atau ke alam barzah, pada masyar, surga, neraka, tidak bisa diindrai. Makanya semuanya menggunakan perumpamaan. Jadi ayat mutasyabihat itu biasanya menggunakan perumpamaan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah ayatnya. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa kata kuncinya ini, dan beberapa kali kita temukan ini, mulai dari surat An-Nisa sampai di surat Al-Maidah juga ini. Begitu pentingnya hati Allah, hati Rasul, karena ada ya bahkan di ayat sebelumnya ada yang berusaha untuk memisahkan antara Allah dan Rasul dan menjadikan itu sebagai jalan, sebagai jalan keberagamaan. Ya. Makanya dikatakan di sini berhati-hatilah. Ya. Wadaru, berhati-hatilah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berhati-hati di sini, ini yang menyebabkan agama yang seharusnya menjadi sumber cinta kasih dan persaudaraan, tapi bisa menjadi sumber permusuhan dan kebencian. Kebencian antar mazhab dan kebencian antar golongan. Setiap mazhab berusaha untuk memazhabkan orang lain yang berbeda mazhab dengan dirinya. Jadi, kalau ini yang terjadi, ya lahirlah saling curiga-mencurigai satu sama lain. Ya. Surat An-Nur. Ini surat An-Nur ayat 54. Allah berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, ati Allah wa atiur Rasul." Jadi bukan Nabi yang mau supaya orang taat kepadanya. Karena ini kata kul ini katakan. Jadi bukan maunya Rasul untuk kita minta, wahai kalian taatlah kepada saya. Bukan maunya Rasul.
Tapi maunya Allah, karena ini ada kata qul. Qul, katakanlah Muhammad. Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa'in tawallau, kalau kalian berpaling, sama tadi sana. Fa'in nama, maka sungguhnya hanya saja alaihi, kewajiban Rasul, mahummila, apa yang dibebankan kepadanya. Jadi kewajiban Rasul ya sebatas yang dibebankan kepadanya. Itu apa? Menyampaikan tadinya. Waalaikum, dan kewajiban kalian mahumiltum, apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi yang dipikul Rasul, yang dipikulkan kepadanya. Yang kita pikul, yang dipikulkan Allah kepada kita. Jadi kita tidak memikul beban Rasul, sebagaimana Rasul tidak memikul beban kita. Ya. Fa'in nama alaihi, Rasul, hi-nya kembali ke Rasul. Mahumil, apa yang dibebankan Allah kepadanya. Waalaikum, dan kewajiban kalian mahumiltum. Apa kewajiban Rasul kepada kita? Menyampaikan. Apa kewajiban kita kepada Rasul? Taat. Ya, makanya ketaatan itu adalah merupakan kekayaan. Ya manismuhu dawa, wa dzikruhu syifa, wa ta'atuhu ini. Wa ta'atuhu ghina. Ya. Wa in tuti'uhu. Wa in tuti'uhu, jika kalian mentaatinya, mentaati Rasul, tahtadu berarti kalian dapat petunjuk. Jadi petunjuk ini tergantung pada ketaatan kepada Rasul. Dan kepada ketaatan kepada Rasul tadi ditandai dengan ketaatan kepada Al-Quran. Ya. Jadi kalau kalian taat kepada Rasul, berarti kalian baru dapat petunjuk. Baru diulangi lagi, wama ala Rasul, dan tiadalah kewajiban Rasul illa kecuali al-balagul mubin. Sama tadi sini al-balagul mubin ini. Al-balagul sama. Ya, innama ala rasulina al-balagul mubin. Ya, tidak ada kewajiban Rasul kami kecuali hanya menyampaikan saja. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun. Kan tadi ini surat Al-Maidah, masih ingat? Ini sudah hampir selesai surat Al-Maidah. Dan permulaannya surat Al-Maidah kan berbicara tentang makanan. Ya. Hari ini dihalalkan makanannya ahli kitab kepada kalian, makanan kalian juga dihalalkan kepada ahli kitab. Masih ingat Paus sekalian permulaan surat Al-Maidah. Nah, di sini katakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Tidak ada atas orang beriman dan beramal saleh junahun, dosa. Tidak ada hambatan. Ya. Tidak ada masalah. No problemnya lah. Tidak ada. Laisa. Jadi kalau kita loncat ke sini, laisa junahun. Nah, tidak ada dosa. Tidak ada masalah. Alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, atas orang beriman dan beramal saleh, fima, terhadap apa-apa yang ta'imu, yang telah mereka makan. Jadi sebelum turunnya ayat Al-Quran, atau sebelum mereka mengetahui, kalau kita sekarang, kalau pada zaman Nabi sebelum Al-Quran turun, kalau kita sekarang, sebelum kita mengetahui ayat-ayat tentang makanan dalam Al-Quran, dan kita biasa memakan dan minum makanan yang diharamkan, biasa makan babi, biasa minum arak sebelum meluk Islam misalnya, atau sebelum tahu hukum-hukum agama, maka Allah mengatakan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak ada dosa bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, tidak ada dosa baginya fima ta'imu, terhadap apa yang mereka sudah makan. Dengan catatan idza mattaqau, kalau mereka sekarang sudah berubah menjadi orang bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi sudah disusul dengan iman dan amal saleh. Summa taqau, kemudian bertakwa lagi, tingkatkan lagi takwanya. Summa taqau wa amanu, summa taqau, bertakwa lagi. Jadi dua kali sumanya, summa berarti 3 kali takwanya. Ittaqau, summa taqau. Begitu pentingnya bertakwa. Jadi dengan catatan dia bertakwa dan bertakwa. Jadi yang pertama adalah tidak ada dosa baginya atas makanan yang dulu mereka makan apabila mereka sudah bertakwa. Kemudian bertakwa lagi. Kemudian bertakwa lagi 3 kali. Jadi artinya takwa, dan takwa. Kalau di sini mattaqau
wa amanu amilus salihat. Kemudian sini summa taqaw wa amanu, kemudian summa taqaw wa ahsanu. Ya, berbuat baik, berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kita lihat surat An-Nur di sini. Jadi juga ada larangan-larangan juga berkenaan dengan memasuki rumah orang. Allah mengatakan begini. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Tidak ada dosa ini kita. Laisa alaikum, tidak ada bagi kalian dosa. Junahun sama tadi. An tadkhulu, untuk masuki buyutan rumah. Ghaira maskunatin, kalau tidak ada penghuninya. Ya. Jadi rumah tidak boleh dimasuki begitu saja kalau ada penghuninya. Harus minta izin kalau ada penghuninya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur masuk dan sudah berlalu, ya tidak ada dosa. Asalkan sudah mulai sekarang harus masuk melalui pintunya, melalui penghuninya. Jadi kan makanan, rumah, dan kota sama. Karena ketika Nabi mengatakan ana madinatul ilm, saya adalah kotanya ilmu. Apa itu artinya ilmu? Ilmu itu adalah makanan hati, makanan batin, makanan pikiran. Itu adalah al-maidah dari langit. Sedangkan kalau makanan seperti tadi misalnya makan daging sapi, daging domba, ada yang haram seperti daging babi, itu adalah apa? Al-maidah dari bumi. Kita yang bikin. Jadi ada al-maidah dari langit, ada al-maidah dari bumi. Ya. Sama-sama artinya hidangan. Nah, yang disebut dengan dalam surat ini al-maidah dari langit, karena nanti adalah Nabi Isa minta datangkan hidangan dari langit. Ya. Jadi laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna fiha mata'ul lakum, kalau di dalamnya ada hal yang menyenangkan bagi kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah tahu apa yang kalian ungkapkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Sekarang kita bicara berburu. Makanan hewan-hewan itu kan harusnya disembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau hewannya liar kan tidak mungkin disembelih, susah ditangkapnya, harus diburu. Dulu ditombak ataukah dipanah, sekarang ditembak seperti ini. Jadi kalau sekarang orang berburu pakai senapan, pakai senjata. Kalau dulu kan pakai panah, pakai tombak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi panggil orang beriman. Layabluwannakum, Allah layabluwannakum, Allah pasti akan menguji kalian. Jadi Allah pasti akan menguji kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Layabluwannakum, Allah pasti akan menguji kalian. Bisya'in, dengan sesuatu. Minas saidi, dalam bentuk hewan buruan ini. Minas saidi. Jadi minas saidi tanaluhu aidikum, yang diperoleh oleh tangan kalian. Ya, tanawul aidikum maksudnya ditangkap. Tanawuluhu ini aidikum, warimahukum, dan tombak kalian. Ya, tombak kalian. Sekarang rimah ini kita artikan senjata kalian. Sekarang jarang lagi orang pakai tombak. Ya masih ada sih di beberapa negara yang masih tertinggal, masih pakai tombak. Tapi di beberapa negara sudah pakai senapan. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Apa ujiannya di sini? Nah, di sini dia. Allah menguji kalian dengan sesuatu yang kalian buru. Ya, hewan buruan. Jadi Allah menguji kalian pada hewan buruan kalian. Ya, apa ujiannya? Liya'lamallahu, Allah ingin mengetahui man yakhafu. Siapa yang yakhafu, takut, ini kembali kepada Allah. Bil ghaibi, dalam keadaan Allah dalam keadaan gaib. Allah kan bagi kita gaib, ya. Maksudnya tidak bisa dijangkau panca indera. Apa maksudnya kita diuji dengan hewan buruan? Nah, jemaah sekalian, hewan buruan itu
halal tidak halalnya, yang kita bicarakan di sini zatnya pasti halal Pak ya. Jadi kita tidak bicara lagi zatnya haram. Kalau berburu babi untuk dimakan tentu tidak boleh. Jadi kita sudah tidak bicara itu. Yang dimaksud di sini berburu hewan yang halal, seperti misalnya berburu menjangan, berburu rusa, itu kan halal semuanya ya. Ataukah kambing kambing liar, kan banyak kambing liar juga di hutan. Kambing liar, atau misalnya ayam hutan, itu kan liar. Nah, kita berburu dengan mereka kan susah untuk ditangkapnya. Bagaimana caranya ya? Pakai rimba, pakai tombak, atau pakai senapan tadinya. Nah, disitulah ujian Tuhan muncul. Kenapa? Ya, karena halal tidaknya hewan buruan itu pada saat menembakkan tombaknya atau menembakkan senapannya, senjatanya. Jadi pada saat tadi membidik, ya sesaat sebelum menarik pelatuknya itu baca bismillah gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tembak. Ya. Jadi dibaca bismillahnya pada saat akan ditembak. Ya, begitu. Persoalan nanti kena atau tidak lain soal, tapi yang jelas pada saat menarik pelatuknya, menarik kokangnya, ya harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ujiannya di situ. Dan kalau kita tidak mengucapkan itu, ya berarti itu ujiannya di situ. Ya, maukah kita mengaku bahwa itu tidak boleh dimakan atau boleh dimakan? Nah itu kan Allah tahu. Ya. Satu. Yang kedua, kalau kita berburu pakai hewan buruan, pakai anjing misalnya. Pembahasan kita sebelumnya juga menyampaikan, kalau kita di ini surat Al-Maidah juga. Bagaimana caranya? Yaitu bekas gigitannya harus dihilangkan, dikupas. Ya, harus dihilangkan. Karena itu adalah najis. Tapi hewan buruannya bisa dimakan, tetapi disucikan, dibersihkan dulu dengan cara dipotong bekas gigitannya. Nah, seperti itu. Nah, semuanya itu kita diuji, karena kan kita kalau tiba-tiba hanya asal-asal saja, nah berarti kita tidak patuh kepada hukum. Kita mengatakan, lah toh sama saja, yang penting adalah daging babi, daging sapi, daging kambing liar, daging rusak, ya kan begitu. Ya, jadi kita sampaikan bahwa berdasarkan hukum agama, bahwa haramnya sesuatu itu bisa karena zatnya, bisa juga karena caranya, cara menyembelihnya, atau cara mematikannya, atau cara memperolehnya. Cara memperolehnya misalnya seperti mencuri, itu kan peroleh yang mencuri itu menjadi haram. Walaupun dia kambing, kalau dicuri ya tetap haram. Pamane tada ba'da dzalik, siapa melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim. Ya, maka mereka mendapatkan azab yang pedih. Sudah diberikan keringanan, boleh mengambil buruan, ya tidak harus disembelih dengan di lehernya, tetapi ditembak, kecuali kalau misalnya waktu ditembak itu belum mati, masih sempat disembelih. Tapi intinya adalah pada saat ditembak harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan hidup ini secara keseluruhan adalah ujian. Seperti yang kita bisa baca di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, surat 67, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang, ini ke atas, ini ayat ini kembali ke atas. Isi mausulnya di atas. Mausulnya ke atas. Tersambungnya ke atas. Yaitu tabarakalladzi, ya, biadihil mulk. Tabaraka itu maksudnya Allah, biadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah juga yang khalaqas samawati wal khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa ini? Li, sama tadi, liyabluwakum, sama juga tadinya. Ya. Ini adalah liyabluwa, layabluwannakum, karena ini adalah taukid, benar-benar akan menguji kalian. Kalau di sini adalah kita diciptakan dari mati menjadi hidup, baru mati lagi, li, untuk iyabluwakum, menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, paling baik amalnya. Apa itu paling baik amalnya? Paling sesuai dengan Allah, Al-Quran. Jadi apa yang sesuai dengan ahsanu amala, yang paling sesuai, amalannya paling sesuai dengan Al-Quran. Ya. Karena adakah yang lebih baik daripada Al-Quran? Ya. Siapa yang lebih baik? Hadisnya, pembicaranya daripada Allah, Al-Quran. Ya. Jadi ahsanu amala. Makanya cerita yang ada dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf disebut juga dengan ahsanul qasas. Ya.
Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ini bicara tentang pakaian ihram. Jadi ini adalah orang pakai ihram. Jadi ini adalah orang-orang pakai ihram yang ihramnya benar ya. Karena ada juga orang pakai ihram itu kelihatan semua sebagian auratnya, itu tidak boleh sebetulnya bagus sekalian ya. Jadi ihram yang benar itu kayak gini sebetulnya. Ini kayak gini ini. Ihram yang benar ini kayak gini. Nah, tidak terbuka badannya. Jadi seperti itu. Jadi ini pakaiannya seperti ini ya. Tapi kita bicara tentang hurum ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurumun. Ya, jadi di sini ihramnya di sini nih. Hurumun itu artinya berihram ya. Wahai orang-orang beriman, la taqtulus sayda, kamu jangan membunuh hewan buruan. Maksudnya jangan berburu. Ya. La taqtulus sayda, sayda itu hewan buruan. Ya, hewan buruan. Kalau dalam keadaan berihram tidak boleh berburu. Ya, kalau dulu kan di padang pasir, bukan hanya di padang pasir, di mana-mana dulu ya, belum ada frozen, makanan frozen, belum ada daging-daging frozen. Jadi kalau orang bepergian dulu itu kan sudah jalan kaki atau paling banter naik kuda, naik onta, perjalanannya berhari-hari. Bagaimana cara makannya? Restoran tidak sebanyak dulu kan, jarang dulu restoran. Nah, makanya dulu-dulu itu bepergian orang bawa tenda, bawa alat-alat masak. Ya. Begitu mereka masak, ya mau makan, masak. Bagaimana cari makanannya? Biasanya berburu. Nah, termasuk pada saat mereka akan berangkat ke Mekah, mereka berburu di jalan. Ya, karena ada juga hewan-hewan padang pasir yang bisa diburu. Ada kambing padang pasir yang bisa diburu. Nah, di sini dikatakan kalau orang dalam keadaan ihram tidak boleh berburu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurumun. Jangan melakukan perburuan ketika kalian dalam keadaan hurumun. Ya. Wawnya di sini hal namanya. Ketika kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu, siapa yang melakukan perburuan, membunuh hewan buruan, minkum di antara kalian, kumnya kembali kepada orang yang berihram. Minkum, kumnya kembali kepada yang ihram, muta'ammidan dengan sengaja. Jadi ini adalah hukumnya kembali ke sini, orang yang berihram. Siapa melakukan itu dengan sengaja, ini muta'ammidan, fajazaun, maka balasannya, dendanya, mislu ma qatala minan na'ami, sama dengan hewan ternak yang mereka bunuh, hewan buruan yang mereka bunuh. Ya. An-na'am. Jadi misalnya yang mereka buru adalah kambing gurun. Kan kambing gurun itu kan liar. Nah, maka kemudian nanti dia harus didenda pakai kambing juga, walaupun bukan kambing buruan, kambing gurun, tapi kambing yang sama ya. Anam. Jadi dendanya naam. Naam itu artinya sudah hewan ternak yang sudah diternak. Ya. Yahkumu bihi. Ya. Zawa adil. Jadi yang menentukannya adalah hakim syar'i. Ya. Yahkumu bihi zawa adilin. Jadi dua orang yang adil. Dua orang yang adil. Yahkumu, yang menghakimi, yang memutuskan, bihi adalah zawa adilin. Minkum di antara kalian. Hadian, dengan membayar hadiah kurban. Ya. Balighal Ka'bah, pada saat dia sampai di Ka'bah. Jadi yang pertama membayar hadiah, namanya membayar hewan kurban, denda kalau istilah kitanya. Berdendanya harus sama dengan yang dibunuh tadi, yang buruan. Au kafaratun, ataupun membayar kafarat. Ya, membayar kafarat ini. Ya. Apa kafaratnya? Ta'amu masakin, memberi makan kepada orang miskin. Atau adlu zalik, atau yang setara dengan itu. Yaitu siaman, berpuasa. Jadi ta'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin, atau yang setara dengan itu adalah siaman, berpuasa. Liyaduku, untuk apa? Liyaduku wabala amrihi,
untuk dirasakan kepada mereka wabala. Wawunya di sini bukan dan, tapi bagian dari kata wabal, yaitu akibat buruk daripada pelanggaran mereka. Jadi dari sini kita lihat bahwa tujuannya hukum itu adalah menciptakan sifat jerah. Kata-kata wabala amri di situ supaya jerah, supaya mereka merasa jerah. Jadi orang yang melanggar itu harus dihukum supaya merasa jerah. Karena hukum itu kan adalah bersifat memproteksi, protektif. Siapa yang diproteksi? Yang bersangkutan supaya jangan melanggar. Karena kalau melanggar merusak dirinya sendiri. Dan tentu merusak orang lain. Afallahu amma salafa. Tetapi yang sudah lewat, ya Allah memaafkan. Afallahu, ya Allah memaafkan amma salafa yang sudah lalu. Sebelum ayat ini turun, atau sebelum dia mengetahuinya, sudah lewat. Waman ada, tapi siapa yang kembali lagi melakukan pelanggaran, waman ada, fayantaqimullahu minhu, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya, hukuman yang keras. Yantaqim itu menyiksa mereka, menghukum dengan hukuman keras kepada mereka. Wallahu azizun zuntiqam, dan Allah maha perkasa lagi terhadap maha azizun. Allah itu maha perkasa dan mempunyai intiqam, hukuman yang keras. Allah perkasa dan dia mempunyai hukuman yang keras. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Kok bisa hukuman keras? Padahal masalahnya kan cuma membunuh hewan ternak. Ya. Kalau kita pikir kok cuma membunuh hewan ternak, masa hukumannya keras seperti ini? Jawabannya, begitu besarnya perhatian Al-Quran, begitu tingginya proteksi Al-Quran terhadap lingkungan hidup. Ini kan cuma berhaji saja atau berihram saja. Ya, tetapi yang namanya haji mabrur adalah orang yang membawa sifat-sifat hajinya ke luar hajinya. Membawa sifat-sifat hajinya kembali ke kampung halamannya. Jadi kalau di haji dilarang kita membunuh hewan buruan, maka di luar juga sedapat mungkin jangan berburu kalau tidak terpaksa. Kapan terpaksa? Ya kalau kita sudah butuh makanan, tidak ada lagi yang lain. Tapi selama masih ada hewan ternak misalnya, ya nggak perlu berburu. Ya, atau kalau tidak, hewan yang diburu itu bagaimana caranya supaya bisa diternakkan juga, dipelihara dan diregenerasikan, supaya yang di hutan jangan habis. Karena salah satu persoalan lingkungan yang sangat pelik adalah ketika ada salah satu mata rantai kehidupan yang punah, musnah. Kita sudah sampaikan bahwa salah satu fungsi setiap makhluk itu adalah punya peran di dalam posisinya dalam mata rantai tersebut. Jadi seperti contohnya babi, haram dimakan. Tetapi nggak ada perintah membunuhnya. Kenapa? Karena memang babi tidak boleh dimakan, tapi babi Allah ciptakan. Dan karenanya babi makhluk Allah. Kenapa Allah ciptakan? Makhluk tidak mungkin batil. Pasti ada fungsinya di dalam mata rantai kehidupan. Ya. Pasti ada fungsinya dalam ekosistem kehidupan ini. Jadi dengan demikian, tidak sia-sia semuanya Allah ciptakan. Jadi yang dilarang dimakan bukan berarti boleh dibunuh. Ya. Dilarang misalnya makan harimau, bukan berarti harus membunuh harimau. Karena kalau harimau juga tidak ada, ya tidak ada keseimbangan populasi hewan-hewan di hutan atau di alam semesta ini, di alam ini. Jadi kesimpulannya semuanya ada perannya. Maka Allah mengatakan jangan buat kerusakan di darat dan di laut. Siapa yang buat kerusakan di darat dan di laut akan merasakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallati amilu la'allahum yarshudun. Jadi kita ini dilarang merusak kerusakan. Kalau terjadi kerusakan di darat itu pasti perbuatan manusia dan pasti ada dampaknya. Pasti akan merasakan sebagian daripada dampaknya. Jadi jauh sebelum masyarakat modern sekarang berbicara tentang pentingnya lingkungan hidup, Al-Quran sudah berbicara. Kalau Islam sendiri kurang peduli kepada lingkungan hidup, buang sampah sembarangan, kotor lingkungan hidupnya, yaitu disebabkan karena Al-Quran tidak terserapi, tidak dibaca secara saksama. Ya. Kalau Al-Quran kita baca seperti
kita simak setiap hari atau setiap minggu berapa kali, kita akan tertuntun. Kita memang tidak langsung baik, tapi kan ada tuntunan namanya. Beda antara orang yang punya tuntunan dan tidak punya tuntunan. Beda antara orang yang punya tuntunan dan tidak punya tuntunan. Kalau dia punya tuntunan, berarti gampang kalau tadi salah lagi, ya istighfar lagi, gitu. Tapi kalau tidak ada tuntunan, salah tapi tidak merasa bersalah. Bahkan salah tapi merasa benar seperti tadi. Dia salah, parkir di tempat di jalan, orang mau lewat, ditegur, dia marah. Nah itu salah tapi tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena pasti dia tidak rajin membaca tadabburi Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat dalam surat Al-Maidah ini benar-benar menjadi tuntunan bagi kita, karena ini benar-benar tuntutannya praktis, ya. Baik sifatnya individu perorangan seperti makanan kan perorangan di antara kita. Baik yang sifatnya sosial seperti masalah perang yang kita bicarakan tempo hari. Semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, ada lagi kekurangan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Ayat 95 terselit balighal Ka'bah. Apakah dengan memasuki tanah haram tadi bertukar tajali apa-apa yang bakal disembelih tadi pada zahir tadi, kemudian mencucikan batin kita dalam konteks mustahil. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur, ini bagus jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian berbahagia ini adalah makna batinnya. Jadi yang kita tadi baca ini makna zahirianya, yaitu tadi berburuh pada saat ihram maka harus ada dendanya, yaitu hewan kurban. Nah, tapi jemaah sekalian berbahagia, ada kata-kata balighal Ka'bah di sini, dan Ka'bah itu apa? Ka'bah itu kan Baitullah. Al-Ka'bah itu secara bahasa Ka'bah itu artinya segi empat. Jadi Ka'bah itu kalau bahasa Arab segi empat. Ya. Segi empat itu pernah kita bicarakan di sini bahwa kita ini manusia, jiwa kita itu seperti Ka'bah juga segi empat. Ya. Dan dia juga merupakan rumah Allah pada diri kita. Nah, apa segi empatnya itu? Batin kita atau jiwa kita itu, pertama satu sisinya adalah bersifat intelektual. Sisi berikutnya adalah bersifat spiritual. Sisi berikutnya lagi bersifat ritual. Sisi berikutnya lagi bersifat sosial. Jadi empat ini. Intelektual, spiritual, ritual, dan sosial. Empat sisinya. Ka'bah, Baitullah, itu jiwa kita. Nah, kata-kata balighal Ka'bah di sini sampai kepada Ka'bah kan berarti sampai kepada Allah. Karena kan Ka'bah rumah Allah. Ketika kita sampai rumah Allah, berarti sampai kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah? Ya, dengan mengorbankan semuanya. Karena semua selain daripada jiwa ilahi kita adalah sama dengan hewan ternak. Ingat, manusia itu apa? Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah al-hayawanun natiq. Berarti apa yang tidak hewan di sana? An-natiq, berpikir. Apa yang berpikir? Jiwa. Ya. Jadi jiwa itu harus melepaskan keterikatannya dengan tubuh hewaninya, dengan cara mengorbankannya. Di sini baru bisa sampai kepada Allah. Kalau kita tidak mampu melepaskan diri daripada badan hewani kita, ya kita tidak bisa sampai kepada Allah. Karena di sini harus dikatakan harus dibunuh, ya. Dia harus didenda di sini. Jazaul mislu ma qatala minan na'ami yakum bihi zawa adil minkum hadiyan, sebagai korban, sebagai hadiyu. Balighal Ka'bah sebagai syarat untuk sampai kepada Ka'bah itu Allah, Baitullah. Ya. Nah, jadi saya kira terima kasih banyak Pak Nur mengingatkan. Jadi ini adalah bahwa untuk sampai kepada Allah kita harus mengakannya, berkaitan dengan korban pada Idul Haji, Idul Kurban. Itu kan dikatakan lan yanalallaha
luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging korbannya. Lan yanalallaha luhumuha. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya. Wala dima'uha, juga darahnya. Daging dan darahnya itu kan dari an-na'am, dari hewan ternak. Ya, itulah hewan ternak, darah dan dagingnya. Lalu yang sampai kepada Allah apa? Yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah takwanya. Apa itu takwanya? Ya ketika kita telah hadian mengorbankan itu, baru bisa kita sampai kepada Allah. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kita ada di chat ya? Tidak ada. Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ceng Ayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayah Anda. Afwan Pak Kamal ya. Sekalian saya pamit ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Syukran.